Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Membahas tentang keunggulan kaum Nahdliyin di Indonesia yang selalu mengedepankan tahlil. Tapi perlu untuk kita prologi terlebih dahulu. Rata-rata masyarakat muslim di Indonesia ini tadi lupa akan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang tanpa dengan ilmu beramal itu amalnya nanti sia-sia. Sementara fenomena yang ada di masyarakat kita ini banyak sekali saudara-saudara kita kaum Nahdliyin menjalankan amaliyah tahlil itu sebatas hanya membaca dari buku masing-masing tanpa dengan diajarkan kepada seorang tokoh. Berarti dia tidak menimba ilmu dari tokoh yang paham tentang tahlil tersebut. Dia hanya menimba dari membaca buku sewaktu dia itu tadi berada di makam, berada di rumah dengan baca buku, baca tahlil tanpa adanya seorang pembimbing, tanpa adanya seorang guru. Sehingga banyak sekali kalau kita dengar ini baik sewaktu dia menghadorohkan, sewaktu berdoa itu dia melakukan satu kesalahan karena tanpa adanya bimbingan. Kita sering tahu Huson ila arwahi Pak Muhammad, khususon ila arwahi Bu Siti Aisyah, khuson ila arwahi Pak siapa, khuson ila arwahi Bu siapa. Nah ini satu kesalahan yang fatal sebenarnya. Kenapa fatal? Karena yang mereka hadori itu arwah. Arwah dalam urgensi bahasa Arab ini artinya adalah beberapa ruh. Berarti jamak, banyak sekali. Oleh sebab itu sewaktu menghadorohkan orang banyak, khususon ila arwahi Pak Jati, Pak Noyo, Pak Waru, Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa, Bu siapa, Bu siapa, Bu siapa, Bu siapa, ini ila hadrati arwahi. Tapi kalau hanya satu orang yang dihadoroi, ya ilaruhi. Ilaruhi siapa, khususon ilaruhi siapa, khususon ilaruhi siapa. Itu. Ini harus diajarkan dari seorang guru. Tidak sebatas kita membaca. Kalau sebatas kita membaca tanpa bimbingan seorang guru, pasti banyak kesalahan yang akan kita lakukan di situ. Perbedaannya antara arwahi dan ruhi adalah jamak dan tunggal. Kalau arwah itu yang dihadiri orang banyak, kalau ruh tunggal. Itu. Sekarang hadoro itu tadi adalah kepada. Oleh sebab itu, sewaktu diberi ilah hadroti ataupun tanpa dengan ilah hadroti bagaimana? Enggak masalah. Ilah hadroti ruhi bisa, ilah ruhi juga bisa. Ada pertanyaan yang lain. Salah satu contoh seperti ini. Sewaktu kita menghadorohkan saudara kita yang sudah meninggal, apakah kita hadorohnya khususon ila ruhi wa jasadi ataukah cukup dengan ila ruhi? Itu. Jawabannya pastilah khususon ila ruhi. Karena jasadnya sudah hancur. Itu. Kalau ruhnya masih tetap hidup. Sewaktu kita menghadiahkan Fatihah kepada saudara kita yang masih hidup, nah ini baru khususon ila ruhi wa jasadi ahina siapa? Itu. Contoh teman kita adalah namanya Mas Ilham yang masih hidup tapi kondisinya sedang sakit. Mohon hadiah Fatihah untuk saudara kita Mas Ilham yang sedang sakit sekarang. Semoga dengan bacaan Fatihah tersebut saudara kita cepat mendapatkan kesembuhan. Akhirnya yang memimpin doa khususon ila ruhi wa jasadi Mas Ilham Al-Fatihah. Ini perbedaan untuk memberikan hadiah Fatihah kepada orang yang sudah meninggal
dengan orang yang masih hidup. Sekali lagi, untuk menghadiahkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dengan saudara kita yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, khususon ila ruhi atau khususon ila hadrati ruhi, satu orang. Kalau saudara kita masih hidup, khususon ila ruhi wa jasadi al-Fatihah. Sedangkan sewaktu yang dihadoroinya ini tadi banyak arwah jamak umpama seperti itu, maka biar biar simpel waktunya, tidak terlalu diulang-ulang hadorohnya, khususon ila arwahi si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Tidak perlu untuk khususon ila ruhi si A, khususon ila ruhi si B, khususon ila ruhi si C. Itu nanti terlalu panjang. Kalau khususon ila arwahi si A, si B, si C, si D, si E dan seterusnya, itu lebih simpel dan lebih menyingkat waktu. Ini di dalam masalah hadharah. Lalu di dalam masalah doa, banyak sekali orang yang berdoa di situ pun juga melakukan kesalahan, dikarenakan tanpa, saya ulangi lagi, dicarikan seorang pembimbing, guru yang mengajarkan tentang tata cara tahlil tersebut. Satu contoh, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ini ada perbedaan semua. Allahumma firlahu warhamhu, sewaktu yang kita doakan adalah mayit satu laki-laki, wa'afihi wa'fu anhu. Sewaktu mayitnya adalah perempuan satu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sewaktu mayitnya ini tadi dua, entah itu laki-laki semua ataupun perempuan semua, ataupun satu laki-laki satu perempuan, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Sewaktu mayitnya banyak, contoh kita melakukan salat jenazah korban bencana alam yang begitu banyak jumlahnya, maka doa kita Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini dalam masalah doa. Dan juga banyak sekali terjerumus kepada tulisan, summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kesalahan fatal. Kenapa fatal? Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur, kemudian aku hadiahkan Fatihah kepada ruh-ruhnya penghuni alam kubur, minal muslimina wal muslimat, dari golongan orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dari golongan mukmin laki-laki dan golongan mukmin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang namanya penghuni alam kubur semuanya sudah meninggal, tidak ada yang masih hidup. Kenapa ditambah dengan al ahya'i minhum wal amwat? Ini kesalahan, karena hanya acuannya adalah tulisan yang ada di buku. Harus ada pembenaran di sini. Oleh sebab itu saya ulangi, khuson ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat titik. Tidak perlu ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Begitupun juga sewaktu doa, Allahumma gfir li jami'i ahlil kubur
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, tidak perlu ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan tidak boleh, tidak sebatas tidak perlu, tidak boleh ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Ini tata cara hadoroh di dalam tahlil dan doa di dalam tahlil. Meskipun bacaan-bacaannya macam-macam, jangan ragu sebagai kaum nahdiyin untuk melakukan tahlil, karena sebenarnya bacaan-bacaan di dalam tahlil itu tadi semua ada rujukannya. Salah satu contoh rujukannya ini yang perlu saya sampaikan, itu banyak sekali orang yang belum paham. Jadi satu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini memberikan wasiat kepada putra-putra beliau, termasuk Ubaidillah bin Abdillah bin Umar. Diberi wasiat, sewaktu nanti saya sudah meninggal, tolong berdirilah di sisi kepalaku dan bacakan akhir surah Baqarah. Dan bacakan akhir surah Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. As-surah sampai akhir surat. Dan itu ternyata di kalangan nahdiyin sewaktu kita melakukan tahlil panjang itu dibaca. Berarti ini adalah memasukkan wasiat sahabat Abdullah bin Umar kepada putra-putranya masuk dalam bentuk tahlilan panjang yang lazim dilaksanakan oleh kaum nahdiyin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, yang pokok dalam masalah hadoroh tadi dan doa jangan sampai keliru. Tutorialnya khususon ila ruhi, khususon ila arwahi, dalam ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat jangan ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.